Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mengajarkan teman-teman semua bagaimana cara membuat sarung botol hand sanitizer. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Botol hand sanitizer yang aku gunakan ini adalah merek Dettol ya teman-teman. Untuk benangnya yaitu benang katun susu yang warna oranye dan warna putih. Untuk pengaitnya aku gunakan yang ukuran 3,5 mm. Lalu ada benang dan jangan lupa kancing ya teman-teman. Awali dengan membuat magic ring, buat dulu bulatan, lalu masukkan pengait ke dalam lingkaran dan buat satu rantai. Ya, ini adalah rantainya ya teman-teman. Dan selanjutnya buat 6 single crochet di dalam lingkaran. Ini adalah yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita sudah mendapatkan 6 single crochet ya teman-teman. Kalau dihitung dia pas 6. Selanjutnya untuk menyatukan ujung ke ujung, tarik benang yang pendek untuk menyatukannya. Setelah ditarik, buat satu slip stitch di rantai yang pertama tadi atau di single crochet yang pertama. Nah, di sini dia teman-teman. Oke, sebentar kameranya blur. Nah, di sini. Masukkan pengait ke dalam, lalu tarik benang yang panjang dan masukkan ke awalan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, buat satu rantai. Buat satu rantai dulu. Lalu satu lubang itu diisi 2 single crochet ya teman-teman. Buat 2 dalam satu lubang. Jadi pada akhirnya nanti kita memperoleh 12 single crochet. Agar kita tahu awalan rajutannya di mana, bisa teman-teman beri penanda supaya tidak ragu. Lanjutkan kembali membuat 2 single crochet dalam satu lubang. Jadi ingat totalnya nanti ada 12 single crochet sampai di ujung. Ini sudah 2. Lalu di sebelahnya buat 2 single crochet lagi. Sudah 2. Jadi totalnya 4. Buat 2 lagi. Totalnya adalah 6. 2 lagi. 8. 10. 'Sudah ada 12 single crochet. Lalu kita copot penandanya dan di slip stitchkan ke rantai yang sudah diberi penanda tersebut. Selanjutnya buat satu rantai.
Lalu rajut dengan pola 1 2 1 2. Jadi satu lubang diisi 1, lalu lubang di sebelahnya diberi tanda dulu ya teman-teman. Lalu di sebelahnya buat 2 single crochet, 2, di sebelahnya lagi 1, lalu di sebelahnya lagi 2, lalu 1 lagi, lalu 2 lagi. Jadi ikuti pola 1 2 1 2 sampai ke ujung. Setelah selesai, slip stitchkan kembali ke rantai yang pertama. Nah, untuk alasnya sudah selesai. Jika diukur bawah botolnya sama ukuran alasnya itu sudah pas ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini dia. Jadi selanjutnya kita akan membuat bagian dindingnya. Buat satu rantai dulu. Buat satu rantai. Lalu kita akan merajut di bagian dalamnya, dalam si rantai tadi. Nah, di sininya teman-teman. Beri dulu penanda. Jadi setiap rantai itu diisi 1 single crochet. Lalu di bagian dalam lagi. Lanjutkan sampai ke ujung. Setelah di slip stitch, buat satu rantai lagi, lalu buat satu single crochet di setiap lubang ya teman-teman. Jadi dia akan membentuk lingkaran. Lanjutkan terus sampai ke ujung. Nah, sebelum melanjutkan dindingnya, di sini aku menyelipkan bagian benang yang tersisa dari pembuatan magic ring tadi, agar dia terlihat rapi. Jadi silakan teman-teman lanjutkan dindingnya sampai 6 tingkat. Nah, ini adalah 6 tingkat single crochet untuk dindingnya. Lalu selanjutnya ganti benang.
Ini di bagian awal. Nah, ini. Jadi bagian benang pendek warna putih dan oranye-nya diselipkan di dalam, jadi dia tidak lepas gitu. Buat satu rantai dulu, ini sudah satu rantai. Lalu buat single crochet seperti biasa tadi. Nah, setelah sampai di tengah, teman-teman berhenti dulu. Kita akan membuat motifnya. Lalu untuk motifnya, di barisan kedua, tarik benang dari barisan kedua ke atas. Lalu keluarkan benang yang panjang dari bawah dan buat satu single crochet. Nah, seperti itu. Lalu di sebelahnya kita lanjutkan motif di barisan ketiga. Tarik dulu benang dari barisan ketiga, lalu bawa ke atas, keluarkan benang dari hasil penarikan tadi. Lalu buat single crochet seperti biasa. Nah, sudah ada 2 garis untuk motif. Lalu yang ketiganya kita mulai di baris yang kelima. Kelima ya teman-teman. Caranya sama kalau untuk membuat single crochet di atas ya teman-teman. Jadi untuk merapikannya teman-teman rasakan saja apakah penarikannya terlalu kuat atau terlalu lemah. Lalu di sebelahnya buat dari baris yang ketiga dan di sebelahnya lagi buat dari baris yang kedua. Jadi ada total 5 garis ya teman-teman. Silakan dilanjutkan sampai motifnya terlihat utuh.
Untuk selanjutnya, lanjutkan mengelilingi lingkaran dengan membuat single crochet. Untuk selanjutnya sampai ke atas, teman-teman buat dinding dengan benang berwarna putih sampai dengan ketinggian yang teman-teman inginkan. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tali. Jadi silakan ikuti langkah-langkah yang aku contohkan ya teman-teman. Untuk talinya itu kita membuat rantai. Jadi kita tentukan dulu titik tengah dalam pembuatan rantainya. Jadi untuk titik tengahnya kita lipat 2. Nah, di sini bagian ujung ke ujung adalah titik pembuatan rantai atau pembuatan tali dari sarungnya. Jadi untuk membuat talinya kita tentukan ujungnya tadi, lalu tandai salah satu dari ujungnya. Aku menandainya yang sebelah kiri. Lalu aku akan memotong benang. Jadi benangnya akan aku sisakan agak panjang karena kita akan membuat talinya. Jadi kira-kira sepanjang yang di video ya teman-teman. Silahkan diperkirakan. Nah, ini kan dia tidak di penanda ya teman-teman, bagian akhirannya. Lalu kita akan membawa benang ini ke titik penanda. Jadi dengan apa akan kita bawa? Kita bawa dengan jarum. Jarum khusus untuk merajut itu yang plastik ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman Nah, ini dia sudah tepat di penandanya. Lalu selanjutnya aku akan membuat rantai. Untuk panjang rantainya silakan teman-teman sesuaikan dengan keinginannya. Nah, rasanya panjang talinya sudah pas. Lalu selanjutnya aku akan menjahitkan kancing baju ke bagian ujungnya ini. Nah, ini adalah step terakhir, yaitu membuat bulatan agak besar di ujung untuk mengaitkan antara tali dan kancingnya. Jadi diperkirakan saja, lalu masukkan dengan menggunakan jarum rajut bagian benangnya yang tersisa. Nah, diukur dulu ya teman-teman, kira-kira apakah dia sudah pas atau belum.
Jadi teman-teman jangan sampai bagian ujungnya ini terlalu longgar atau terlalu sempit ya teman-teman. Nah, ini sudah pas rasanya. Lalu selanjutnya supaya kokoh aku akan menjahitkannya ke bagian tali. Jadi diselip-selipkan saja bagian benang yang tersisa agar dia kokoh. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi semoga ilmunya bermanfaat dan silakan teman-teman share, like, dan komen jika ada yang ragu ya teman-teman. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.